Kepolisian daerah Banten meningkatkan status hukum kasus mobil jatuh ke laut di Pelabuhan Merak dari penyelidikan ke penyidikan. Sejumlah pihak yang dinilai bertanggung jawab sudah diperiksa polisi. Sementara di Sumatera Utara, sebuah mobil yang mengangkut 6 orang dalam satu keluarga terjun ke laut saat hendak keluar dari dermaga ponton. Petugas gabungan dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian bahu-membahu mengevakuasi pengemudi dari dalam kabin mobil pada Kamis sore. Mobil naas tersebut sebelumnya terjun ke laut saat berada di dermaga Panton, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kecamatan Asahan, Sumatera Utara. Usai dievakuasi, korban yang mengalami luka ringan langsung dibawa petugas ke kapal SAR Sanjaya milik Basarnas. Menurut Kapten kapal SAR Sanjaya, sebelum mengalami kecelakaan, korban mengangkut 6 orang dalam satu keluarga untuk berwisata. Namun saat hendak keluar dari dermaga, pengemudi diduga hilang kendali dan langsung terjun ke laut. Beruntung saat kejadian, 5 orang penumpang sedang berada di luar mobil. Evakuasi mobil masuk ke laut. 17.35 mereka mau pulang, tapi si supir mau putarkan kendaraannya yang mau putar balik. Jadi pada saat itu dia mau menggeser, mungkin entah terlalu kuat dia bisa gas, jadi mobilnya langsung seketika itu langsung jatuh. Di lokasi lain, Polda Banten meningkatkan status hukum kasus kecelakaan mobil jatuh ke laut di dermaga 2 Pelabuhan Merak pada Jumat 23 Desember lalu. Kini statusnya naik dari penyelidikan ke penyidikan. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Banten, Komisaris Besar Polisi Sinto Silitonga, perkara tersebut kini ditangani oleh Satgas Natal dan Tahun Baru Polda Banten. Pada Kamis siang, penyidik sudah memeriksa sejumlah pihak, mulai dari korban, saksi, hingga pegawai ASDP Pelabuhan Merak. Penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Lutfi Pratama, General Manager PT ASDP Cabang Pelabuhan Merak, dan Hasan Lesi, selaku General Manager PT Indonesia Ferry Property atau IFPRO. Penanganan perkara terceburnya satu unit mobil di dermaga 2 Pelabuhan Merak pada tanggal 23 Desember lalu telah diambil alih oleh Satgas Nataru, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten. Dan Satgas Nataru telah meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan atas peristiwa tersebut. Adapun Satgas Nataru telah melakukan pemeriksaan baik terhadap korban, saksi-saksi baik yang ada dari operator pelabuhan, juga termasuk operator yang menggunakan atau mengoperasionalkan peralatan di dermaga 2. Seperti diketahui, mobil berpenumpang 2 orang terjun ke laut di dermaga 2 Pelabuhan Merak pada Jumat malam 23 Desember. Mobil tercebur ke laut saat hendak masuk ke dalam kapal menuju Pulau Sumatera. Tim Liputan, CNN Indonesia. Hujan deras dan angin puting beliung melanda kawasan Rogo Jampi, Banyuwangi, Jawa Timur dan menyebabkan kerusakan di kawasan wisata pemandian. Sementara itu, TNI Angkatan Udara mengerahkan 2 pesawat untuk modifikasi cuaca di langit Jakarta dan Jawa Barat bagian utara. Sebuah video amatir merekam angin puting beliung menerjang kawasan wisata pemandian di Dusun Pancoran, Kecamatan Rogo Jampi, Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis sore. Wisatawan yang didominasi perempuan dan anak-anak panik dan berusaha menyelamatkan diri. Pancoran kena puting beliung, sampai malik loh. Terjangan angin membuat atap bangunan di kawasan wisata ini roboh. Sampan-sampan milik nelayan di pantai juga terbalik. Selain di Pancoran, angin puting beliung menerjang desa Karangbendo, Kecamatan Rogo Jampi. Angin merusak 2 atap rumah dan membuat sejumlah pohon tumbang. Info, ada perahu tenggelam.
Sejumlah nelayan berusaha menyelamatkan perahu yang karam di pantai Mimbo, Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur, Kamis sore. Angin kencang dan ombak besar menerjang pantai yang dipenuhi puluhan perahu. Gelombang besar membuat nelayan kewalahan saat berusaha menyelamatkan barang berharga di atas kapal. Mereka berhasil mengambil jaring dan mesin diesel, tetapi satu kapal tidak dapat diselamatkan. Nelayan berharap bisa mengangkat kapal yang karam saat air laut surut. TNI Angkatan Udara mengerahkan 2 pesawat Kasa NC-212 seri 400 untuk melakukan modifikasi cuaca. Titik-titik wilayah modifikasi cuaca telah dipetakan oleh tim yang terdiri atas anggota TNI AU, BNPB, BRIN, dan BMKG. TNI Angkatan Udara selaku pelaksana lapangan menerjunkan 22 personel. Dalam sekali terbang, tiap pesawat mengangkut sekitar 800 kg garam dan ditebar di ketinggian sekitar 10.000 kaki. Itu yang diharapkan, ya artinya intensitas berkurang sangat banyak, sehingga kita tahu ya di DKI mungkin kita bisa merasakan masih ada hujan tapi intensitasnya tidak terlalu tinggi. Kemudian juga jalur utamanya jalur jalan tol ya ke wilayah timur juga saat ini bisa dilalui dengan aman lah. Total 8,8 ton garam telah disebar di titik-titik yang telah ditentukan untuk modifikasi cuaca. Kegiatan ini dimulai sejak 25 Desember dan akan berlangsung hingga 3 Januari mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.